Tuhan, ini menjadi doa kami. Ini menjadi kerinduan kami agar keluarga kami menjadi sorga ya Tuhan yang kami alami. Sebelum kami kembali kepada kerajaan sorga yang sesungguhnya. Makasih Tuhan, jadikan kami keluarga-keluarga yang sungguh mengandalkan Engkau, yang selalu menaruh harapan kami kepadamu, dan yang selalu menyerahkan setiap pergumulan kami. Makasih di bulan Juni ini kami semua masuk di dalam bulan keluarga. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Itu pujian penyembahan yang luar biasa. Kami selalu merasakan hadirat-Mu ada di tengah gereja-Mu. Kau hadir memberkati kami, melawat kami. Kami percaya yang hari ini sakit sudah mengalami kesembuhan. Amin. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Dan Engkau memberi jalan keluar. Amin. Kami nanti sebentar pulang beda pada waktu kami hari ini saat ini datang. Kami akan pulang dengan kendaraan kemenangan. Sukacita Allah melimpah. Janji-janji Allah digenapi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus, ambil alih. Berkata-katalah, berbicaralah. Kami siap mendengar demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Wow, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengucapkan shalom kepada baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang nanti melihat live streamingnya ya. Kita bersyukur bahwa Allah begitu baik. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Yosep ya. Karena memang bulan Juni ini ya kita sudah diarahkan oleh BPH untuk merayakan hari ya bulan keluarga. Oke, ditayangkan temanya sangat spesial. Sama-sama kita baca. Membangun pernikahan yang kokoh. Jadi pernikahan yang kokoh itu yang tahan goncangan, tahan badai, tahan godaan, tahan juga menghadapi COVID, tahan juga menghadapi situasi ekonomi yang sulit, ya harus terus dibangun bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memilih, sudah menjadikan kita suami istri, idenya Tuhan supaya kita berkeluarga, Dia tidak akan lepaskan kita setelah kita diberkati, tapi sepanjang keluarga di mana kita hidup, Tuhan juga bertanggung jawab untuk melengkapi kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Seringkali kita babak belur, berbabak-babak, karena kita menyelesaikan masalah dengan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Saya melihat dalam segala sesuatu kehidupan ini, baik kita di gereja, kami dengan staf gembala, dengan para pelayan, ini suatu komunitas, unity. Tapi ada lagi ikatan yang dari Tuhan. Tuhan ada di dalam ya gereja kita, dalam penggembalaan. Saudara mungkin bisnis, bekerjasama dengan orang lain, saudara kongsi, saudara mungkin ada 2-3 orang, kalau perusahaan mungkin ada 5-6 orang. Jangan lupa, ada satu pribadi yang harus disertakan, yaitu Tuhan. Yang sudah memberikan kita perencanaan, yang sudah memberikan kita pekerjaan, proyek, dan lain sebagainya. Dia juga mau dilibatkan. Saya senang perkataan Rasul Paulus. Paulus berbicara, aku menanam. Tapi yang sering kamu omongin kan Apolos. Apolos juga terlibat, dia menyiram. Atau disebut siapa lagi, Petrus lah sebagai orang yang juga menjaga ya supaya tidak dimakan hama makanannya. Memang gak disebutkan, tapi 2 orang itu. Tapi ada satu yang harus disertakan, yaitu Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Jadi dalam keluarga juga, setelah saya menyiapkan ini bahan dari BPH, saya cuma edit tambah-tambahkan, ya tidak banyak. Saya melihat ini keren sekali ini, ya. Ini rasanya kita sering menjalankan bulan keluarga setiap tahun, mungkin sudah 5 tahun, 6 tahun. Tapi yang sekarang ini tema-temanya bagus. Apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Yosep yang minggu lalu itu sesuatu yang dahsyat. Kita lupa ya bahwa pembentukan karakter itu harus dimulai dari keluarga. Jadi kita suami istri, bapak dan ibu itu sangat berpengaruh kepada karakter anak-anak kita. Nah tadi pertanyaannya seperti tadi pagi, bagaimana kalau kita orang tuanya belum mengenal Tuhan, sehingga kita dapat impartasinya bahasanya nih yang nggak bener lah, yang nggak bagus.
Tuhan tetap peduli sama keluarga kita yang sekarang ini. Dia akan melengkapi. Kita harus tinggalkan masa lalu, minta sesuatu yang baru di mana kita berjalan ke depan, melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan meniru seperti orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, demikian juga untuk pernikahan yang kokoh ini memang harus serius dibangun bersama dengan Tuhan. Saya dari kontraktor, jadi tahu persis bagaimana membangun bangunan pabrik, bangunan rumah, apartemen, bahkan juga membangun hotel dan lain sebagainya, kami sudah lakukan. Itu enggak sembarangan. Harus ada perencanaan yang matang, gambarnya bolak-balik diganti. Kadang-kadang berbulan-bulan, kapan mulanya proyek ini? Ganti lagi. Harus, blueprintnya harus jadi supaya waktu kita kerja nggak dibongkar lagi. Supaya waktu kita bangun nggak salah seperti apa yang diinginkan oleh owner, oleh pemiliknya. Nah, demikian juga dalam kita membangun rumah tangga, ya, itu tidak gampang. Ya, orang suka pleset rumah tangga rumah gitu ya. Membangun tangga rumah ya tetap perlu desain juga, tapi lebih mudah. Nih saya lihatin gambarnya nih, rumah kan mewah ini ya. Nah itu, rumahnya kan mewah sekali, tangganya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Saudara diberkati bisa bikin rumah seperti ini. Ya, wah aminnya mantap sekali nih ya. Wah tepuk tangan lah kalau begitu ya. Mantap sekali, memang kalau kita dikasih kenapa? Kita harus siap Tuhan, dan saya akan tetap rendah hati walaupun rumahnya mewah. Begitu loh saudara. Tangga ini begitu bagus, tetapi membangun rumah tangga ini lebih sulit. Ya, oke. Kemudian juga setelah rumah itu jadi, diisi dengan perabotan-perabotan yang nggak sembarangan. Berlama-lama kosong, karena harus didesain dulu. Saya ganti furniture yang di rumah Cita Raya ini lama. Saya mau buru-buru, karena Imlek ya beberapa tahun yang lalu itu banyak keponakan saya datang. Waduh Pak, nggak sanggup. Itu udah mau 2 bulan itu. Nggak sanggup Pak, paling saya jadi sebagian. Ya udah dah, yang penting jangan berantakan pada waktu banyak orang datang. Gak gampang, desain dulu. Sehingga jadi sesuai apa yang saya kepingin, sesuai dengan gambarnya. Ya, demikian juga rumah tangga kita diisi dengan hal-hal seperti yang Tuhan mau. Ya, supaya seluruh isi keluarga kita diberkati, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga besar, tetangga, bahkan pekerjaan kita ataupun pelayanan kita. Sangat-sangat penting rumah tangga itu dijaga. Saya pernah bicara, saya baca pencapaian kita, Pak Yusuf bilang minggu lalu itu karisma. Wow, jangan saudara senang dulu. Karena itu bisa turun naik, kadang-kadang bisa turun sama sekali. Apabila apa? Apabila karakter kita tidak mempertahankannya. Jadi karisma itu sesuatu pencapaian yang memang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi yang membuat kita bisa bertahan adalah karakter. Bilang karakter. Jadi kalau kita ini hebat, pencapaian, wow kita malah harus jaga. Ya saya banyaklah terima pujian. Teman saya bilang saya jangan diangkat-angkat, saya tidak mau. Kenapa Pak, kenapa Om? Saya ini berat, saya bilang ya. Kalau diangkat pasti saudara nggak bisa lama-lama. Apalagi saya sama Pak Coki, kembaran ini diangkat berdua kiri kanan tangan dia. Urusannya detik dilepas saudara ya, nggak tahan dia. Ini kalau saya tahan terus ada yang berubah nih tangan saya, kira-kira begitu saudara ya. Demikian juga saya tidak mau diangkat-angkat ya. Pasti suatu saat akan ditinggalkan. Saya selalu di BPD Banten bicara, ada banyak pencapaian di BPD Banten ini, banyak sekali. Ada banyak yang BPD lain nggak kerjakan, kami lakukan. Tapi tahu nggak kenapa berhasil? Karena kami mengandalkan tangan Tuhan, bukan tangan saya. Tangan saya paling gede nih dari seluruh staf BPD saya bilang. Tapi saya mengandalkan tangan Tuhan. Saya juga menyatukan 295 gereja, 981 pejabat. Kok ada satunya? Satunya dari gereja ini, beri tepuk tangan saudara ya. Kalau Bu Eni nggak ikut itu 980 saudara, genap itu saudara ya. Karena dari Telaga Bestari ada satu yang kita usulkan dan dilantik. Jadi ada satunya jumlahnya sekarang saudara, ujungnya saudara ya. Oke, luar biasa. Kita mau dipakai oleh Tuhan dalam segala hal. Nah, nanti tadi saya sudah bilang Pak Coki bantu baca ya. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Oke. Ini ada ditulis juga di depan. Silakan.
Dengan hikmat rumah didirikan. Jadi saudara, saya ngerti betul kalau kita mau ingin membangun rumah, perlu benar-benar perencanaan. Ini perlu kepintaran yang benar-benar konsultan lah tugasnya. Bukannya pemborong yang tinggal kerja aja. Nggak mikir kita seperti mereka. Demikian juga rumah tangga. Harus mendirikannya dengan hikmat Tuhan. Terus? Dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah rumah itu atau bangunan itu bisa tegak, benar-benar lurus. Tidak melenceng, tidak miring ya. Datarnya itu benar-benar bagus. Itu karena ada ilmunya, ada kepandaiannya. Sehingga bisa jadi seperti itu. Yang nggak punya ilmu dia bilang, ini miring kayaknya dilihat sepandangan. Enggak. Karena dia ngotot ya. Karena dia maksudnya udah ini saya biasa begini kok. Biasanya miring rupanya saudara. Jadi kepandaian itu sangat diperlukan untuk rumah tangga kita. Tidak selesai. Saya sampai sekarang ini juga sudah usia sedemikian ini. Saya masih belajar bagaimana untuk menyelami anak. Nah sekarang ada cucu juga saudara ya. Gak gampang itu. Saya belajar. Saya kadang-kadang kasih masukan sama anak saya, sama mantu saya. Vincent begini-begini loh, begini-begini. Ini ngomongnya ini saya lihat ini agak tidak boleh dibiarin. Kelihatannya pinter, tapi ini pinternya nih kalau dibiarin ini menurut saya nggak bagus ini. Saya masih kasih masukan. Itu kan kita peduli saudara. Ayat 4. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, terima kasih. Jadi kamar-kamar semua diisi kalau rumah tinggal itu ya perabot. Itu dengan ide, dengan tujuannya. Nggak mungkin, ayo siapa yang lagi obral-obral, masukin semua ke rumah. Nggak mungkin. Ya, banyak orang sekarang maunya didesain. Ukur benar-benar sehingga dimasukin tuh pas gitu. Ya kita bisa masuk ke rumah orang bisa tahu lah. Oh ini beli yang nggak diukur sebelumnya. Kira-kira tahu. Jadi sekarang orang sudah ke arah sana. Demikian juga rumah tangga kita. Ya. Tadi pas saya bilang, visi kita suami istri harus sama. Anak-anak pun dilibatkan, papa mau begini. Tugas kita bicara, saya bicara. Walaupun anak saya, mantu saya mungkin, aduh papa cerewet amat, nggak peduli. Karena suatu saat kita udah nggak bisa bicara lagi. Bahasa orang Belandanya mingkem saudara ya. Mungkin mingkem karena malas dan mungkin juga udah karena tua. Udah mata aja udah nggak mau melek begitu saudara. Udah malas bicara. Wah nyesel. Padahal kita punya waktu banyak dulu. Nggak mau ngomong. Harus. Ya, pengertian itu penting. Ya, nanti kita lihat uraiannya. Sangat-sangat penting. Jadi ada 3 hal sengaja saya kasih merah itu ya. Kita perlu hikmat. Ya. Artinya hikmat ini yang dari atas itu kan dari Tuhan. Kita perlu kepandaian, jangan malas belajar, jangan merasa cukup, belajar terus belajar. Ya, saya seusia sekarang masih belajar, saya masih baca buku tentang keluarga. Ya, suatu saat membimbing di dalam bimbingan pranikah harus belajar, kalau enggak bisa. Sekarang kan makin tantangannya makin kompleks, makin rumit. Nanti kita bimbing pranikah, kita nggak ngerti persoalan sekarang, nggak update. Perlu pengertian. Pengertian ini kita harus rendah hati, harus minta terus. Apa sih Tuhan? Ada apa maksudnya? Bla bla bla. Saya tadi membahasakannya. Kita kan sering kali nggak mau tahu. Pokoknya Papa bilang begini. Sekarang udah nggak zaman, nggak boleh begitu. Kita mau tahu. Kenapa anak saya begini? Beda saudara ya. Dulu orang tua dulu. Pokoknya Papa sibuk. Papa nggak mau tahu. Harus lulus, harus begini ya. Tolong camkan kira-kira begitu ya. Kalau bapaknya mungkin militer saudara ya. Sekarang nggak bisa. Kenapa ya kok anak saya ini ngomongnya sekarang ketus misalnya. Kenapa anak saya ngomongnya kok firman melulu nih. Kayak lebih pintar dari saya. Harus ada apa ya? Begitu. Oke. Jadi ada 3 hal saudara. Untuk membangun pernikahan, membangun keluarga yang kokoh, dibutuhkan 3 hal. Baca sama-sama 2, 3. Hikmat, kepandaian, pengertian. Saya senang ya kalau ibadah bawa firman Tuhan di sini semua kayak anak-anak. Pasti masuk surga semua ini saudara ya. Enggak ada yang walaupun udah punya cucu nggak mau ikut semua ngomong saudara ya. Oke, yang pertama saya uraikan ya. Hikmat.
Banyak Alkitab berbicara di Amsal, di kitab yang lain juga, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau orang mempunyai hikmat yang dari Tuhan, dasarnya harus takut kepada Tuhan. Bukan ketakutan ya. Jadi seolah ada Tuhan, mau lari. Bukan. Takut akan Tuhan itu menjaga hidup kita ini menghormati, menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Nggak mau berbuat dosa seperti Yusuf. Dia nggak mau. Ya, diganggu sama tante Potifar, dia nggak mau. Masakan aku membuat Tuhan itu kecewa. Masakan aku berdosa kepada Tuhan. Ya, pasti tante Potifar, mana ada Tuhan, ada ketikus katanya. Mungkin dia bilang begitu. Karena dia tidak melihat seperti yang Yusuf lihat. Takut akan Tuhan itu membuat kita jujur, nggak korupsi, membuat kita juga hidup benar-benar libatkan Tuhan. Ya, apalagi sudah artinya dak, aduh Tuhan, ini kayaknya dosa. Benar nggak Tuhan? Benar dosa. Udah kita nggak mau. Jangan merasa, aji mumpung dah. Udahlah, nggak ada orang tahu, bos nggak ada. Jangan, kita lebih takut kepada Tuhan ya daripada kepada manusia. Nah sekarang kan beda, peningkatannya luar biasa. Peningkatan korupsi juga dulu luar biasa. Dulu sekali ya, saya bisa menyelami tahun 70-an. 70-an saya masih belum lah. Tahun 80-an, 90 sampai tahun 2000-an, 2010. Nah sekarang udah beda nih, dari mulai 2010-an udah beda. Pertama orang takut-takut. Bahasanya itu kalau mau korupsi itu diem-diem. Taruh uang juga di kolong meja, saudara. Dia belaga, dia ke toilet, nah orang itu masukin. Kadang diselipin gitu ya. Betul? Ini yang seumuran saya ini pengalaman, saudara ya. Kadang-kadang kita kasih juga di bawah ya, ke kelurahan dulu begitu. Sekarang kan enggak, saudara. Ini bicara dulu. Terus terakhir beberapa kemudian, ya tahu ya saudara ya. Tahun 90-an mendekati tahun 2000, ya sudah berani. Makasih ya Pak, langsung ditaruh begitu. Di atas meja. Ya. Nah dia pinter lah, oke. Ya regu B masuk, kira-kira begitu. Tutup dia gitu kan. Saya bukan ngajarin loh saudara, tolong ya. Ini saya melihat perkembangan. Terakhir itu mendekati tahun 2000. Ya benar-benar semeja-mejanya saudara dikasih sama meja-mejanya ada isinya saudara. Meja baru berikut isinya saudara. Udah bukan dia sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang begitu tahun belasan ya sebelum tahun 2020 saya sampai ngomong sama teman saya. Sekarang mulai orang pasti takut. Saya membahasakan di lacinya pemerintah itu ada ular kobra saya bilang. Jadi kalau orang main sembarang masuk dipatok ular, kira-kira begitu. Itu kan KPK lebih maju ya, bukannya bandingin sekarang lebih kurang ya. Tapi dulu orang takut berbuat dosa. Uang berangkasnya atau katakanlah amplopnya itu ada setrumnya. Jadi nggak bisa main sembarangan main pegang ke setrum gitu sudah. Sampai sekarang pemerintah kita menurut saya lebih baik. Tapi kadang-kadang ya ada istilah ya. Maling lebih pintar ya Pak ya, benar juga. Maling itu lebih pintar daripada yang punya rumah saudara. Ya kira-kira seperti itu loh perkembangan sekarang ini. Tapi kita nggak usah khawatir ya Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya memang Tuhan mau jadikan Indonesia ini menjadi berkat ya bagi bangsa-bangsa. Maka Indonesia ini akan maju. Oke, jadi hikmat itu sangat diperlukan. Supaya kita dengan takut akan Tuhan bisa hidup dengar-dengaran dan seperti apa yang Tuhan arahkan. Jadi untuk membangun pernikahan yang kokoh diperlukan pondasi yang kuat, yang kokoh ya. Seperti Matius 7 ayat 24 kita baca ya. Ini perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus. Silakan Pak Coki. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi mendengar perkataan dan melakukan firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tolong ini mungkin mic-nya udah soak ya. Duduk dulu Pak Coki, mic-nya diganti ya. Kayaknya batu-batunya sudah soak ya. Betul ya? Kayaknya kurang bagus. Ini mic belum dipakai, tolong diganti, kasih ya. Kasihan kayaknya Pak Coki kok suaranya lagi pilek. Bukan ini mic-nya ini yang lagi soak ini.
Jadi kita harus berdasarkan firman yang kita dengar, kita kerjakan. Buat saudara yang sedang bimbingan pranikah atau yang baru menikah, firman yang disampaikan pada waktu bimbingan itu, sekarang ini sudah keren di GBI. Nanti ada bimbingan pasca nikah. Ya, siapa yang ikut bimbingan pranikah pada waktu acara di BPH kemarin ini, ada bahan-bahannya. Suatu saat saya kepengen kumpulkan ini. Di gereja kita ini udah berapa pasangan ya? Kira-kira berapa pasangan Pak Wi? Yang diberkati dari sejak 13 tahun yang lalu. Sekarang anaknya mungkin udah SD. Anggaplah 50 pasangan ya. Termasuk Ocat ini, Ocat termasuk, jangan manggut-manggut ini, Ocat termasuk. Saya kepengen suatu saat saya kepengen kumpulin ya. Tolong Ocat ini jadi ketua panitianya. Saya kepengen kumpulin, sudah pencapaiannya sampai di mana ini. Ya, jangan takut juga. Kita kumpul, kita reunian. Oh, ternyata ada banyak visi kita enggak kesampaian. Ya, banyak yang Tuhan pesan kita langgar. Ayo, supaya ya yang lalu biarlah berlalu, yang ke depan ini sesuai dengan rencana Allah. Kita perbaiki bangunan rumah tangga kita. Kembali penuh hikmat Tuhan, kepandaian kita juga kita tambah-tambahkan, bahkan pengertian kita untuk mengisinya dahsyat. Ya, jadi seperti ini. Karena kalau kita tidak bangun di atas batu, pondasi waktu serangan datang ini masalah. Tetapi kalau rumah itu didirikan di atas batu, apa yang kita lihat? Kemudian turunlah hujan Pada waktu hujan turun, dan datanglah banjir. mungkin banjir besar, banjir bandang mungkin. Lalu angin melanda rumah itu. Angin juga melanda rumah yang didirikan. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Tetapi rumah yang kita dirikan kalau bersama dengan Tuhan berdasarkan kepada firman Allah, Sebab didirikan di atas batu. dia tidak akan rubuh. Sebab didirikan di atas pondasi yang betul, yang kuat. Terima kasih Pak. Yaitu didirikan di atas batu, yaitu firman Allah sendiri. Wah, luar biasa. Ya. Oke, jadi hikmat ini penting ya. Kita harus benar-benar rindu rumah tangga ini kita ini kokoh. Saya sekarang merasa jangan berpikir kita ini udah hebat. Tadi saya pagi juga ngomong, jangan orang tua ini merasa, wah anak-anak saya sudah menikah, saya nggak mungkin lah, udah nggak perlu lah apa yang saya perbaiki, apa yang saya mesti pinter, saya nggak perlu hikmat Tuhan lagi. Keliru. Makin usia kita tua, kita mungkin sudah punya cucu, urusannya sekarang sudah agak melengkapi cucu kita pada waktu dia ke rumah, pada waktu kita datang, pada waktu kita bersama-sama. Harus minta kepandaian, harus ngerti ya, sambil diam-diam kita nyelidik cucu kita sampai sejauh mana nih karakternya. Ya, jadi perlu ya kita takut akan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah apa yang kita bangun. Jadi keluarga kita, rumah tangga kita, kalau kita tidak libatkan Tuhan untuk sama-sama membangun, satu saat kita merasa, kok kenapa begini? Kenapa begini? Seperti bangunan kok miring ya? Kok sekarang reot ya? Kok sekarang bocor ya? Kira-kira seperti itu. Kan kalau kita libatkan Tuhan mungkin baru ada masalah kita sudah beresin. Bahkan dikatakan jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini Mazmur 127 ayat 1. Kita baca beberapa ayat yang penting yang saya sering bacakan ini ya, tentang berkat atas rumah tangga. Ayat 1, silakan. Nyanyian ziarah. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi berbahagialah kita membangun rumah kalau kita takut akan Tuhan. Kan hikmat memenuhi hidup kita. Terus? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apalagi kita berjalan menurut apa yang Tuhan tunjuk. Sekarang saya berkata, ini pemahaman baru. Sekarang kita jangan puas dipimpin Tuhan. Jangan puas juga disertai Tuhan. Suatu saat kita, kok sekarang kok kayak ditinggalin gitu. Ya, saudara pernah merasakan seperti itu? Ada banyak ngomong, kayaknya Tuhan enggak ada di perusahaan kita. Kayaknya Tuhan ini kok enggak ada. Enggak begitu kelihatan. Bukannya enggak ada, kita yang tidak bisa menjangkau kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena persoalan dan lain sebagainya. Maka saya tambahkan sekarang penting dituntun Tuhan. Bilang dituntun Tuhan. Tuntun Tuhan tuh tangan kita dipegang. Tangan kita begini ya, merangkep gitu.
Rasanya sih kita saja yang melepaskan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan lepasin kita. Kita yang melepaskan. Jadi berbahagia kalau kita takut akan Tuhan dan mengikuti jalan yang Tuhan tunjuk. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Apabila kita bekerja dengan rajin, libatkan Tuhan juga tadi saya katakan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. pasti keluarga kita berbahagia dan baik-baik keadaannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin, mari kita lakukan, mari kita upgrade apa saja. Saya di pekerjaan ya, melihat nggak cukup kita hanya bekerja biasa saja. Bagaimana supaya lebih untung, bagaimana supaya lebih hemat, bagaimana supaya lebih orangnya kerjanya kurang daripada banyak sekali, kan bayar mereka juga banyak. Ada banyak ternyata modifikasi, ada banyak hal-hal yang kita lakukan. Mari ya, kalau kita rajin menambah pengetahuan kita, menambah kepandaian, saya percaya dahsyat. Ya, seperti perusahaan yang maju ini sudah mulai dapat sertifikat internasional. Ya, jangan seperti biasa-biasa. Kita akan berbahagia dan baik keadaannya. Terus, apa yang terjadi kalau suami ini takut akan Tuhan? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wow, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Pasti berbuah kalau pohon anggur yang subur. Tadi saya bersaksi pagi, saya ini 1 bulan yang lalu karena melihat ada nggak tahu ya, kadang-kadang YouTube itu suka datang sendiri gambar-gambarnya, makanya mesti hati-hati saudara. Nah kebenaran ini gambarnya ini kebun anggur. Gara-gara saya klik kebun anggur, dari mana-mana kebun anggur itu, semua kebun-kebun anggur kayak dimunculin gitu. Jadi saya bisa melihat kebun anggur di Australia, kebun anggur juga yang di Malang. Ternyata Indonesia juga udah banyak kebun anggur yang bagus. Itu perlu perawatan yang luar biasa. Nah, kalau suami takut akan Tuhan, istrinya diberkati sehingga menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Saudara bisa bayangkan pohon anggur yang subur seperti ini nih, lihat nih berbuah untuk hidup maksimal. Ini ada di rumah kita, ya. Kita punya ruang tamu, mungkin ada udara atas, suka rumah suka begitu kan, ada sinar bisa masuk walaupun ditutup. Nah, di situ ada pohon anggur seperti wow, keren banget. Dan kemudian Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Pohon zaitun itu adalah pohon yang usianya ribuan tahun, pohon yang buahnya diambil minyaknya untuk mengurapi raja, mengurapi nabi. Wow, keren banget. Kehormatan, taruhnya di atas kepala. Itu yang akan terjadi buat keturunan kita. Rindukan ini. Makanya kita jangan cepat menyerah. Kita harus punya mimpi yang bagus, yang berkenan. Hayo lakukan sesuatu. Saya percaya kalau kita lakukan dengan takut akan Tuhan, andalkan Tuhan, maka akan terjadi keturunan kita juga akan diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, ayat keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah. Kalau bapak, kalau pria, suami mulai takut akan Tuhan, istri anak-anaknya pun belajar keteladanan ini. Kan pria itu sumber, pria itu model, contoh. Ya, orang sekarang udah nggak terlalu senang di ngomongin, tapi dia bisa terharu, bisa tiru melihat keteladanan orang tua. Ya, semua orang tua hari ini harus belajar. Ada banyak yang kita perlu raih, perlu tingkatkan supaya anak-anak kita bisa meniru. Kita berbuat baik aja bagus, anak kita belum tentu meniru, apalagi kacau-kacau, saudara. Oke, ya. Jadi dalam setiap aspek pernikahan kita harus dasari dengan takut akan Tuhan supaya hikmat Allah mengalir. Demikian juga kalau kita memilih pasangan, nah ini anak-anak muda nih, banyak ini ya. Kalian mungkin belum punya pasangan, mulai berdoa. Biarlah kalau kalian ini wanita, Tuhan, biarlah yang nanti menjadi calon suamiku dan menjadi suamiku itu adalah menjadi bapak dari anak-anakku yang takut akan Tuhan. Karena kami akan menurunkan keturunan ilahi. Boleh ngomong begitu. Saya dari dulu belum menikah juga udah mikirnya begitu. Karena saya melihat contoh dari keluarga kami yang ribut melulu. Tapi saya gara-gara mereka ribut melulu jadi enggak juga, kalau gitu saya enggak mau menikah lah. Ada yang begitu. Ya.
karena melihat keluarganya yang di atas nih, kakaknya, ya, kakak perempuannya, kakak laki-lakinya, pernikahannya nggak bagus, dia jadi agak trauma. Apa iya saya mesti menikah? Jangan dah, jangan bilang begitu. Karena pernikahan adalah kehendak Tuhan. Anak-anak muda bilang yes dong. Oh iya saya malu-malu, ya udahlah nggak apa-apa lah. Kita harus minta, Tuhan, nyatakanlah rencanamu. Nggak apa-apa, kan doa pribadi, nggak usah ngomong sama saya doanya saudara ya. Saudara doa, rencanakan, jangan sembarangan. Udahlah terserahlah, saya kok nggak ada yang deket-deketin, terserah pokoknya yang datang ini udah buat saya. Nah datangnya orang nggak berkenan, masa saudara mau? Oke ya, kita harus jalankan pernikahan ini sesuai dengan firman Tuhan. Nantinya juga kita harus membawa anak-anak kita ini menggenapi rencana Allah. Luar biasa. Wow, mulai dengan hikmat yang dari Tuhan. Oke, yang dua, baca sama-sama, 2, 3. Kepandaian. Kepandaian ini kan harus didapat dari belajar. Walaupun pengalaman, tapi kalau belajar dari sekolah, luar biasa, ya ada ilmunya. Tapi apapun kita pandai pencapaian sekuler, ya saya setuju apa yang Pak Yosef minggu lalu sampaikan, imbangi anak-anak kita dengan teologia. Ya, saya juga memang udah terpikir ya buat gereja ini ya, nanti ada pengajar-pengajar yang akan melengkapi kita. Enggak apa-apa, kita sebetulnya terlambat, tapi tidak apa-apa ya, daripada enggak belajar. Saya berharap kita juga nanti pada waktu ada pelajaran mengenai dasar-dasar apa saja, mengenai firman Allah, pasti ini declare supaya semua bisa ikut. Ya, ada beberapa orang siap. Saya udah ngomong, Pak, bantu pengajaran-pengajaran yang penting buat gereja kami. Siap, Pak. Pokoknya ditugasin Bapak, kami siap. Nanti lewat Zoom aja, nggak usah datang kumpul begini. Kita dengerin supaya dia tahu, apalagi dia suka sering kali datang ke Citaraya, dia juga berdoa, apa sih firman atau pengajaran teologi apa yang penting buat Citaraya? Saya yakin Tuhan bicara, saya udah ngomong. Ya, Pak Yosef nanti kita pikirin ya. Ini penting. Karena kita ini enggak sekolah teologi, termasuk saya. Saya baca Alkitab. Ya, baca Alkitab setahun bersama dengan staf gembala sekarang ini. Saya baca juga buku-buku rohani, tapi kan enggak seperti teolog bicaranya. Nah, nanti kita akan dilengkapi. Ya, catat baik-baik kalau ada pengumuman ini, saudara ikut. Sampai 100 orang pun bisa. Karena kita sudah punya Zoom berbayar untuk 100 orang, tidak ada masalah. Tidak ada kedip-kedip gambarnya, tidak ada suaranya keresak-keresak. Semuanya jernih. Bahkan saya lihat Zoom itu, sorry benar-benar ya, kita kelihatan lebih indah dari aslinya saudara. Benar. Saya lihat, wih, kok saya lebih keren di Zoom ini. Apalagi baju batik saya. Saya rasanya baju batik saya nggak sebagus ini. Tadi saya nggak mau pakai nih. Tapi begitu saya, udahlah, pakai aja ini. Saya lihat lebih bagus baju saya daripada aslinya, saudara. Ini benar ya. Saudara, makanya jangan ketinggalan teknologi, saudara ya. Jadi yang kurang-kurang cantik, sering-sering pakai Zoom, saudara, di waktu dilihat itu. Saya ternyata cantik ini. Oke ya, jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Pernikahan ini yang lama ya. Seperti saya sama tante ini kan sampai 42 tahun. Saya terus walaupun sampai saat-saat terakhir ingin menjadi suami yang mengasihi. Lebih-lebih baik lagi. Oh enggak gampang. Saya enggak bisa ceritain, enggak gampang. Tapi saya melakukan dia juga finishing well. Beri yang terbaik. Memang kebetulan waktu itu juga waktu saya banyak. Saya temenin terus tante sampai ya terakhir hidupnya. Enggak gampang saudara ya. Kita harus terus belajar sehingga pernikahan kita ya bukan hanya tahunnya bertambah, juga semakin kokoh. Ada godaan, tapi godaan tidak mengubah ya visi pernikahan kita dan juga tugas dan tanggung jawab kita ya. Jadi kita harus mengerti ya apa tugas suami, apa tugas istri, bagaimana juga menjadi orang tua, sebagai anak seperti apa. Bahkan suatu saat kan memang setelah menikah itu kalian ini kan punya mertua, ada juga pelajarannya tuh menghadapi mertua. Yang saya tidak pernah lupa, yang paling penting nih, yang masih punya mertua ya, apalagi yang baru punya mertua. Mertua itu jadikan seperti harta karun. Bilang harta karun. Kalau tidak, dia jadi masalah. Kalau saya sih langsung mau jadikan harta karun gitu.
Makanya saya bisa baik dengan mertua ya selama beliau hidup itu. Nggak mau saya gara-gara mertua ada masalah baru. Oke, kita baca ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 18. Silakan Pak Coki. Hai istri-istri, Ya. tunduklah kepada suamimu, Nah, ini dikasih tahu sama Bapak ini. Istri, tunduk kepada suamimu. sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seperti apa sih itu? Seperti jemaat kepada Kristus. Menghormati. Ya. Tunduk kepada Tuhan. Wow, ya ini nggak usah susah-susah. Om, bagaimana sih caranya saya mesti tunduk pada suami? Ya itu. Ya, seperti jemaat kepada Kristus. Oke. Hai suami, katakan Pak Coki. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jangan merasa kasih kita tuh sudah sempurna sama istri. Belum. Saya katakan belum lah udah, saya mengalami benar. Harus tambah-tambahkan lebih lagi. Ya kadang-kadang istri ini enggak terlalu perlu dimanja, diapakan, enggak. Tapi kalau dikasih dia tambah semangat. Maka masakannya mungkin tambah enak juga saudara ya. Dan semuanya meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya mengasihi dia. Walaupun sekarang tuh banyak istri nggak perlu bunga hidup. Kayak saya kemarin ini perlu sekali bunga hidup. Kenapa? Karena sekarang ini bagian dekorasi udah pantang membeli bunga hidup. Semuanya imitasi semua, jadi nggak kelihatan hidupnya. Waktu ulang tahun kemarin saya dapat 2 bunga hidup. Yang satu setinggi saya saudara ya. Itu dari Pak Peter ya. Ketua Muspija Rayon 3. Wah saya foto, saya kasih sama dia. Dia bukan, Pak ini bunga bawah bagus. Bagus banget, terima kasih Pak ya. Dia tidak komentari bunganya. Bapak tambah keren. Waduh saya makin tersanjung sudah. Satu-satunya WA tambah kerennya beliau itu saudara ya. Udah kasih bunga bagus, di kantor juga saya dapat. Tapi istri sekarang Pak Coki saya kasih tahu ya. Dia maunya bunga bang. Bukannya bunga hidup. Besok juga layu. Bunga bang. Buat cekelan katanya, cekelan. Tadi kemarin saya baca, ini Pak Yosef kita renungkan juga. Kalau uang suami, uang istri. Tapi kalau uang istri katanya begitu saudara ya. Ini cekelan katanya. Tidak bisa berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya kuasa di dalam tanganku, yang lain tidak boleh. Suami pun nggak boleh. Wah saya bilang benar nggak ya? Saya renungkan, benar juga saudara ya. Istri sih bilang yes. Aduh kepaksa dah yesnya, nggak apa-apa. Ya benarkah bahwa kalau uang suami adalah uangmu, tapi uangmu adalah uang kau. Saudara ya. Oke, jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Oke, kita pesan buat anak-anak. Hai anak-anak, Ya. taatilah orang tuamu dalam segala Jadi hal. anak-anak harus taat kepada orang tua, walaupun orang tua kita kayaknya cerewet dan lain sebagainya. Taat dulu aja. Kan nggak ada orang tua yang ngajarin yang nggak benar, kecuali emang orang tuanya nggak benar, saudara ya. Perhatikan, ada apa ya? Nanti kita mau diskusi, mau bantah dan dengan baik-baik, silakan. Tapi waktu dia berbicara, kita dengerin, taat kepada orang tua dalam segala hal. Ya? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oh, rumah tangga kita, keluarga kita akan indah kalau anak-anak taat. Terus, hai bapak-bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, terima kasih. Ya, kenapa sekarang banyak, bukan hanya di Indonesia. Ya, termasuk di Amerika tuh saya melihat ngeri sekali, saudara. Lebih keras, saudara itu. Dia mah terang-terangan. Kalau di Indonesia ini kadang-kadang sembunyi-sembunyi, atau ada korban. Kalau di Amerika itu, sekarang penganiayaan itu bisa divideoin, saudara. Dia benar-benar tunjukin. Tembak-tembak benar-benar. Dari hasil penyelidikan, ini memang korban rumah tangga. Artinya broken home lah keluarganya. Dia tertolak lah, akhirnya berontaknya itu di luar. Nggak berani sama orang tuanya, di luar dia melakukan hal yang tidak baik. Ya kita jaga, ya keluarga kita jaga, ada damai sejahtera. Jangan membuat hati anak-anak kita itu pahit atau tawar. Karena mereka kan belum ngerti setua kita. Kita udah pengalaman dulu, waktu sekarang mereka umur sekian. Jadi yang orang tua harus selidiki kenapa, bla bla bla, arahkan mereka ya. Dengan kembali takut akan Tuhan. Ini yang ketiga, yang terakhir adalah pengertian. Jadi keluarga yang kokoh, rumah tangga yang kokoh itu harus dibentuk.
Yang pertama harus mengandalkan Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua kita harus belajar terus. Fungsi kita masing-masing seperti apa makin baik. Dan yang ketiga yang terakhir adalah pengertian. Oke, di dalam prinsip pernikahan ini diperlukan pengertian. Mengerti suami dan istri memang nggak sama laki-laki dan perempuan. Tapi harus bersatu. Makanya mesti ada penyesuaian terus. Makin lama makin baik. Sehingga kita semakin unity. Saya mengerti betul ini. Ya, kalau ada perbedaan karena kebudayaan, bagaimana menghadapinya, menyelesaikannya harus baik-baik. Juga tentang pengelolaan akan uang. Mungkin tidak sama, tapi kita harus dengan pengertian sama-sama berbicara. Pengertian adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, bahkan juga kecerdikan yang dari Roh Kudus. Ini penting kita lakukan. Karena saya suka bicara sama pemimpin. Jangan kita merasa ide kita atau cara kita yang terbaik, udah kita nggak berubah-berubah. Padahal nggak ada hasilnya. Saya membahasakannya, ya saya sering disuruh nagih-nagih ke perusahaan-perusahaan kami yang bayarnya susah, pendekatan macam-macam. Tapi saya punya satu ide. Saya kepengen seperti kalau memetik mangga, saya dapat mangga. Jadi saya berhasil. Caranya bagaimana? Beda-beda. Yang penting dapat mangga ya. Tapi teman saya ini kasar. Jadi bukan dapat mangga, dia pulang kesel ke kantor, bengkak-bengkak kira-kira begitu. Kenapa? Karena diantuk tawon, saudara ya. Jadi caranya itu membuat dia diantuk tawon, bukan dapat mangga. Ya, itu juga nggak benar. Kita harus melihat hasilnya seperti apa. Oke ya, karena Tuhan mau seperti gambarannya keluarga kita pun, seperti kita pribadi yang serupa dan segambar Allah, nantinya kita didapati sempurna. Ini kita baca ya, Filipi ini bagus doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya kita semakin hari ditambahkan dengan segala macam pengertian. Silakan Pak. Dan inilah doaku. Ya. Semoga kasihmu makin melimpah. Jadi keluarga itu doa Rasul Paulus supaya kasih kita semakin melimpah. Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi betul. Firman Tuhan juga berlaku supaya keluarga kita semakin penuh kasih mengasihi, hidup dalam kebenaran yang melimpah terus menerus. Karena dikatakan seperti minggu lalu, terus ucapkan setiap hari, setiap saat supaya kita ingat firman ini. Bahkan diberikan juga dengan segala pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. kalau kita bersehati nanti ada keputusan. Dan keputusan itu yang paling baik. Pasti kita nggak nyesel karena kita bersehati. Oh, gimana ya, bla 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 ya. Saya ingat betul setiap saya beli rumah, saya selalu agak tanda petik ya, biar tante saja yang mutusin. Itu betul. Dan semua itu lebih baik. Terus? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, tujuannya supaya keluarga kita harmonis, semakin hari semakin rukun, semakin belajar firman. Ya, kemarin saya pikir benar juga ya, kalau anak kita masih sekolah, jangan dia belajar di ruangan yang sama, kita nonton TV besar-besar lagi. Kurang gede ya, anak kita akhirnya nggak belajar sebetulnya. Diam-diam nontonin, dengerin suara televisi, saudara ya, walau matanya tidak melihat. Mari kita belajar sehati. Dia belajar, kita pun belajar. Apa? Baca buku rohani atau baca firman ya. Semakin baik kita mengerti, memilih yang semakin baik supaya apa? Kita dapati apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Wow, ini yang Tuhan mau. Dapati keluarga kita kudus berkenan di hadapan Allah. Penuh dengan buah kebenaran Ya. yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, terima kasih. Saya lihat kenapa ada visi Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara pikir orang yang menjadi berkat itu keluarga-keluarga Indonesia kacau? Gak mungkin jadi berkat. Kenapa nggak disebut negara yang maju jadi berkat buat bangsa-bangsa? Di Indonesia itu ada, ini gaya hidup ya, saya nggak bilang firman, kita bermacam-macam agama. Ada budaya gotong royong. Negara-negara lain, cobalah saya sebutin, ada yang dasarnya kebiasaannya gotong royong. Karakter bangsanya itu gotong royong, ini karakter bangsa ya. Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam agama, aliran, tetapi satu tujuan yang sama.
tujuannya untuk Indonesia maju. Terus apa? Pancasila. Hafal Pancasila? Saya belum tentu yakin nih semuanya hafal. Kalau hafal dapat sepeda. Ocat hafal? Kalau hafal saya nggak tanya, saya belum ada sepedanya, saudara. Kita kadang-kadang lupa. Saya kemarin karena tanggal 1 Juni dirayakan, saya hafalin. Masih hafal ternyata, saudara. Padahal nggak dihafalin, tapi masih hafal. Tapi hafal aja nggak penting, dihidupin enggak, saudara. Ya. Kita rindu lewat keluarga kita, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ya. Oke, biarlah di bulan keluarga ini, di tengah masa pandemi, yang penuh kesulitan, baik ekonomi, pekerjaan kita juga mengalami masalah. Yakin betul kita tetap mantap, tetap sehati, tetap semangat untuk membangun, mendirikan, melengkapi rumah tangga kita. Ya, jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Ya, saya memimpin gereja ini tidak menyerah, walaupun orang bilang sulit sekarang, kolektor turun, jemaat juga mengalami kesulitan. Saya berdoa, enggak. Saya minta di Citaraya, biarlah semua jemaatnya tangguh bisa mengatasi kesulitan. Dan kita pun bisa mengelola keuangan lebih baik lagi. Saya boleh bersaksi, Tuhan memberkati GBI Citaraya. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Selamat memasuki bulan keluarga, apa yang belum kita kerjakan, yang mungkin kita lalai di bulan-bulan yang lalu. Mumpung baru bulan Juni pertengahan tahun. Hayo, kembali perlengkapi keluarga kita. Bangun yang runtuh, perbaiki yang miring-miring, supaya kita berfungsi seperti yang Tuhan mau. Nyanyikan pujian, Tuhan Engkau yang setia. Oh, haleluya.